Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Sultan Andika seorang guru mengajak muridnya melakukan aksi peduli lingkungan. Dengan membersihkan sampah dan menanam pohon di tepi sungai Cisadane, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini diwadahi dengan mendirikan komunitas Pakuan Institut Cisadane Resik, Jawa Barat, yaitu generasi muda penjaga sungai Cisadane dari limbah. Sunandika, seorang guru di daerah Bogor, Jawa Barat, mengajak muridnya melakukan aksi peduli lingkungan. Aksi tersebut dilakukan mulai dari menanam pohon hingga bersih-bersih sungai yang tergabung dalam komunitas Cisadane Resik. Sunandika juga mengajak para muridnya yang disebut pejuang waktu untuk menanam sejumlah pohon di tepi sungai Cisadane untuk menahan debit air yang meningkat terutama saat musim hujan. Selain itu, pohon juga memiliki peranan penting untuk mengikat tanah dalam mencegah terjadinya longsor. Seluruh tanaman yang ditanam juga dirawat secara organik, tentunya tanpa menggunakan pupuk dan pestisida kimia. Selain merawat kesehatan tanah dan lingkungan, hal ini bertujuan agar generasi muda belajar cara menghargai proses pertumbuhan. Untuk membahasnya lebih lanjut, kami telah terhubung dengan Sultan Andika, pendiri Pakuan Institut Cisadane Resik, Jawa Barat. Kita akan sapa langsung. Assalamualaikum, selamat siang. Pak Sultan, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat siang juga semuanya. Baik, Pak Sultan. Kabarnya sehat. Ya, alhamdulillah. Pak Sultan, ini melakukan kegiatan yang peduli akan lingkungan. Kalau Anda sendiri memang sedekat apa dengan Sungai Cisadane begitu? Sebenarnya semua orang dekat dengan air ya. Ya. Termasuk saya sendiri memang berada di beberapa kegiatan ke Sungai Cisadane, dan selakan adalah banyaknya timbulan sampah. Atau juga bersama dengan kawan-kawan pemancing dan lain sebagainya. Seperti itu. Berarti cukup akrab dengan Sungai Cisadane, akhirnya memperhatikan, mempelajari begitu ya bagaimana kondisi Sungai Cisadane saat ini sehingga tergerak melakukan suatu kegiatan. Memang ketika Anda melihat Sungai Cisadane, kondisi seperti apa yang membuat Anda bergerak melakukan hal ini? Ya, sungai itu kan ada banyak aktivitas ya dalam kebudayaan manusia. Mulai dari religi sampai dengan perekonomian kalau menurut Profesor Kuncoro Ningrat. Tetapi yang dirasakan oleh anak-anak itu kan ketika kita main ke tepian sungai, terus susah menemukan tempat yang ada timbulan sampah. Jadi muncul dari anak-anak itu, Pak, tempatnya kotor. Ya kalau kotor kita bersihkan. Nah, gerakan ini tujuannya adalah untuk mereka mencintai lingkungan, menyayangi. Kalau mereka disayangi, toh akan membuat kita nyaman. Gitu. Berarti Anda membuat gerakan ini, wadah ini untuk bagaimana masyarakat, murid-murid juga concern terhadap kepedulian terhadap lingkungan begitu, atau apalagi melestarikan aliran air sungai begitu yang ada di wilayah Anda. Ini terinspirasi dari di mana kondisi di sana sendiri ini banyak sekali yang membuang sampah sembarangan. Apakah seperti itu? Ya, secara kultural sebenarnya untuk orang Sunda sendiri, baik dari naskah Waruga Lemah, kemudian juga dari Sewaka Dharma gitu dan lain sebagainya, termasuk juga sebagai Muslim bahwa ketersediaan air bersih yang mensucikan untuk beribadah itu menjadi kunci penting peribadatan. Nah, ketika kita mencintai air, pohon, dan sungai dan menjaganya bersih, itu bagian dari perilaku religi juga. Seperti itu. Bersih nah, adalah perilaku ini geser gitu. Karena perilaku yang tadinya tidak boleh membangun rumah membelakangi sungai jadi membelakangi, akhirnya septic tanknya jadi sungai. Seperti itu. Bersih adalah simbol atau lambang dari keimanan seseorang yang akhirnya membuat Anda juga bergerak membangun suatu wadah yang Anda namakan Pakuan Institut Cisadane Resik, Jawa Barat. Ini artinya apa? Maknanya apa? Sehingga Anda membuat gerakan ini?
Ya, kalau resik itu perilaku orang yang rapi, bersih, enak dipandang, dan lain sebagainya. Nah, gerakan ini kan fokusnya pada orang muda ya. Orang muda itu membutuhkan cinta kasih, sehingga mereka kemudian diharapkan ada perubahan perilaku di masa depan, Heeh. di 5-10 tahun ke depan, aktivitas mereka yang sudah terbiasa memungut sampah, memilah sampah, menanam pohon, kemudian empatinya juga terbangun ketika diajak Cisadane Rescue Rescue ke lokasi Iya. bencana dan lain sebagainya. Diharapkan hal-hal tersebut dan kita masalah tadi ketersediaan air bersih. Bahkan mungkin kalau programnya dimungkinkan kita ingin juga bahwa pengolahan sampah organik itu bisa juga membantu mengatasi masalah stunting terutama kekurangan protein hewani. Oke. Misalkan untuk pakan ikan atau ayam petelur misalkan seperti itu. Berarti kegiatannya cukup kompleks dan banyak memberikan manfaat sebenarnya terhadap lingkungan begitu. Dan yang menjadi pertanyaan besar ini katanya anggotanya ini kebanyakan anak-anak muda. Ini bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Apakah pendekatan kepada mereka ini gampang-gampang susah kah? Apalagi di era digitalisasi sekarang kan pasti anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadget. Ini anomalinya ya. Ya. Gerakan kami itu tidak hingar-bingar di medsos. Kalau dicek aja medsos Cisadane Resik, baik YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Like-nya sedikit dan lain sebagainya nggak ada. Tetapi untuk kegiatan itu banyak. Lebih dari 100 orang itu selalu hadir. Bahkan kita pernah sampai 1000-an orang ketika bekerja sama dengan Ribuan para orang. pelestari silat Cimande gitu. Mhm. Nah, jadi ini anomali yang berbeda ketika orang bicara bahwa gerakan lingkungan itu harus ramai juga di medsos, nggak juga sih menurut saya. Nah, pilihan dengan orang muda sendiri, ternyata mereka juga tidak terlalu suka pamer kegiatan ya di medsosnya itu masing-masing. Tetapi karena kegiatan ini kan tidak bisa dilakukan secara setahun sekali ada hari bumi gitu, hari air, hari apa gitu. Tetapi karena ini penumbuhan perilaku, maka dengan kasih sayang buat mereka, kita gerakan sekarang. Intinya adalah gerakan ini harus menjadi semacam investasi di masa depan. Dan orang muda itu cenderung lebih aware terhadap lingkungan. Saya pikir ini akan lebih mudah mendidik orang tua tinimbang menakut-nakuti orang dewasa dengan segala peraturan perundang-undangan dan sanksi yang kalau orang nggak lihat ya mereka langgar. Seperti itu. Artinya ada nilai pembentukan karakter yang Anda titipkan sebagai guru. Kalau tidak salah, Anda ini merupakan guru bahasa dan budaya Sunda di SMA 1 Cijeruk Kabupaten Bogor, begitu Pak Sultan? Ya, sehari-hari saya jadi guru bahasa Sunda dan budaya Sunda, dan saya pikir untuk memelihara lingkungan adalah bukti nyata atau aksi nyata sebagai manusia Sunda yang merupakan bagian dari bangsa Indonesia itu sendiri. Oke, Pak Sultan, balik lagi ke pembahasan tadi. Pak Sultan kan bilang ini lebih susah memberitahu orang dewasa begitu ya, untuk ditakut-takuti melalui pasal begitu atau melalui peraturan begitu untuk melakukan perilaku sikap yang peduli terhadap lingkungan. Lebih baik menanamkan nilai-nilai karakter sejak dini begitu. Tapi jangan dijawab terlebih dahulu, saya ingin tahu apa bedanya begitu. Pemirsa juga jangan kemana-mana karena kita akan jeda terlebih dahulu, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita melanjutkan diskusi bersama dengan Sutan Andika, pendiri Pakuan Institut Cisadane Resik, Jawa Barat yang peduli akan kelestarian aliran sungai Cisadane. Pak Sultan, kita lanjutkan perbincangan tadi. Ini kata Pak Sultan lebih sulit mengajarkan anak dewasa atau menakut-nakuti melakukan kegiatan agitasi begitu menggunakan peraturan, undang-undang begitu, ancaman pidana jika melakukan buang sampah sembarangan dibanding menanamkan nilai-nilai
kepedulian terhadap lingkungan. Nah, ini kan perlu ada pandangan baru, pemahaman baru terhadap hal ini sehingga nilai itu bisa ditransfer begitu ya ke teman-teman muda. Kesulitan nggak Pak? Terus bagaimana cara mentransfer pemahaman tersebut? Oke, terkait dengan kesulitan ya, kesulitan yang terasa untuk pendidikan atau gerakan pejuang waktu, kami menamakannya kelompok pemuda itu pejuang waktu Cicadenertik. Itu adalah transisinya cepat. Jadi SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Nah, ketika mereka memasuki jenjang kuliah atau bekerja atau menikah, mereka hilang. Karena terlalu jauh nih. Kecuali memang mereka masih di wilayah Bogor dan kegiatannya tidak terlalu padat. Nah, kembali lagi terkait dengan menakut-nakuti, kita memiliki instrumen yang sangat lengkap terkait dengan lingkungan, baik dari perjanjian antar negara, instrumen PBB, kemudian juga undang-undang, peraturan menteri, termasuk Perda, itu sangat banyak. Tapi kan untuk mengimplementasikan butuh instrumen yang sangat rumit. Contohnya misalkan, apakah sudah dilaksanakan Perda mengenai ketika orang buang sampah sembarangan itu, terus proses peradilannya atau eksekusi tipiringnya seperti apa, itu sangat rumit. Nah, belum lagi misalkan kita masih melihat pencemaran yang mungkin ada perubahan, tetapi saya tidak pegang datanya. Contohnya aja Citarum menghabiskan dana yang besar, miliaran, triliunan kalau tidak salah, dan kemarin sempat juga trending di mana ratusan orang turun untuk membersihkan Sungai Citarum, dan itu high cost, besar sekali biayanya. Dan itu tidak akan mengubah, kalau saya ngomong sama anak-anak, kegiatan Cisadane Resik ini kalau orang nanya indikatornya berapa ton sampah yang diangkat, kita kalah lah sama yang lain. Kenapa? Tetapi kalau bicara kegiatan Cisadane Resik, kita ngangkat 500 kilo ataupun 1 ton, emang berapa ton yang dibuang ke sungai? Nah, itu nggak akan selesai dengan Cisadane Resik. Cisadane Resik bukan superhero, river defender, dan lain sebagainya, tetapi lebih pada anak-anak muda yang ada kita ajak berikan teladan oleh para orang tua, baik dari segi perilaku aksi penanamannya, aksi mengut sampahnya, mendanai kegiatan secara sukarela, sehingga mereka di kemudian hari ada perubahan perilaku yang tumbuh kesadaran lingkungan, cinta kasih terhadap lingkungan, cinta kasih terhadap air, cinta kasih terhadap pohon, cinta kasih terhadap kehidupan. Ketika mereka mencintai kehidupan, maka tidak dibutuhkan instrumen yang kalau instrumen hukum itu kan menakut-nakuti, karena pasti dengan sanksi seperti itu. Dan ini menjadi upaya yang luar biasa begitu ketika menumbuhkan nilai-nilai pemahaman tentang kepedulian terhadap lingkungan, mau peka terhadap elemen-elemen yang ada di sekitar, baik tumbuhan, hewan, bahkan air yang juga memberikan kehidupan. Nah, saya ingin lebih tahu mengenai apa saja kegiatan Pak Akwan. Ini kan bukan hanya bersih-bersih sungai saja begitu. Ada penanaman pohon, ada baksos juga, ada juga kegiatan-kegiatan lainnya yang juga membantu masyarakat di lingkungan sekitar Bogor begitu. Bisa disebutkan apa saja sih kegiatan yang sudah dilakukan dan kegiatan terdekat yang akan dilakukan? Oke, kalau untuk kegiatan Cisadane Resik itu ada 3 pilar utama untuk Cisadane Resik. Pertama, yaitu Cisadane Resik volume. Dari awal sampai sekarang itu kita sudah masuk ke Cisadane Resik volume 18. Jadi dari tahun 2019 sampai sekarang itu baru 18 kali. Dan kita selalu tekankan bukan persoalan seberapa banyak peserta, seberapa banyak sampah yang diangkut, tetapi seberapa lama kita bertahan dalam kegiatan ini. Itu untuk aksinya memungut sampah, kemudian menanam pohon. Dan kalau untuk pohon, kita udah ribuan pohon yang kita tanam, dan itu merupakan kerjasama dengan dukungan dari Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 1 Jawa Barat dan Bapak Das HL, Ciliwung, dan Cisadane. Bibitnya ada ambil dari Persemaian Rumpin, mungkin udah lebih dari 20.000 yang kita tanam. Wah, luar biasa. Yang kedua adalah, dan itu tidak hanya dari Persemaian Rumpin, kami juga terlibat dengan penggiat kopi. Jadi di kebelakang ini
kita juga menanam tanaman kopi yang ditanam oleh warga untuk dipelihara. Jadi semoga ke depan ini ada perubahan juga di tingkat ekonomi warga. Nah, kemudian yang kedua adalah Cisadane Earthquake Rescue. Itu pendidikan mitigasi bencana. Kita mulai dari kemudian membangun kesadaran bahwa Indonesia itu rawan dengan bencana dan sangat rawan juga peningkatan potensi bencana akibat perilaku manusia. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga terkait dengan lingkungan ya, kayak longsor, banjir dan lain sebagainya kan dipengaruhi juga oleh perilaku manusia. Mulai dari pengumpulan pendidikan, pengumpulan pakaian layak pakai, sampai kemudian kita juga mengirim bantuan ke lokasi bencana. Dan ini sudah masuk Cisadane Earthquake Rescue volume 10. Terakhir kami melakukan bantuan ke korban gempa di Cianjur, dan di Cianjur masih ada juga banjir di Sukanagara. Baik. Oke, yang menjadi poin penting sudah saya tangkap, Pak Sultan, yaitu yang pertama adalah konsistensi, yang kedua adalah keberlanjutan, bagaimana anak-anak muda ini memiliki nilai tersendiri terhadap kepedulian terhadap lingkungan, melestarikan lingkungan begitu, sehingga peradaban sungai yang dianggap menjadi peradaban tetap terjaga. Begitu, Pak Sultan? Betul. Baik, terima kasih. Dan yang terakhir mungkin harus saya tambahkan bahwa mereka juga perlu belajar, makanya ada rasa ekologi. Oke. Tentu kita berharap semuanya dapat dijaga, begitu termasuk kelestarian lingkungan yang juga akan menjadi nilai-nilai penting bagi anak-anak muda saat ini. Terima kasih Pak Sultan telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih Pak Akbar, selamat, salam cinta kasih. Selamat beraktivitas. Pemirsa, Nurul Ihsani sukses mensejahterakan warga di Warung Jambe, Cianjur, Jawa Barat melalui produk keripik pisang. Informasinya, usai jeda pemirsa, tetap di Halo Indonesia.